Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah Tanah Sunda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini saya sedang berada di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, di mana saya ingin berziarah ya ke para pahlawan yang telah begitu besar jasanya berjuang merebut kemerdekaan sehingga lahirlah sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan saat ini kita hanya tinggal menikmati saja hasil perjuangan dari para pahlawan ini. Tentunya alangkah naifnya kalau seandainya kita melupakan jasa-jasa beliau. Minimal kita mengingat dan mendoakan selalu. Semoga jerih payah beliau, perjuangan beliau ya, para pahlawan ini yang bertaruh nyawa, bertaruh pikiran untuk menghadirkan sebuah kemerdekaan untuk anak cucunya yang saat ini kita semua merasakannya. Allah balas dengan pahala syahid. Allah tempatkan di satu tempat yang terindah, yaitu Iliyin, taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini sahabat, saya begitu tertarik dengan sebuah makam yang agak sedikit mencolok, berbeda ya dari makam yang lainnya, di mana makam ini terlihat lebih terawat, lebih bersih ya, sahabat bisa lihat ya, lebih putih, bahkan di sekelilingnya ada tanaman rumput ya, bahkan nisannya pun memakai tulisan dengan plakat emas. Siapakah beliau? Kita akan coba lihat ya. Nah, beliau adalah Dowes Dekker atau Dr. Setiabudi Danudirja, yang namanya diabadikan menjadi salah satu jalan di kota Bandung dari Pasir Kaliki sampai Lembang, yaitu Jalan Dr. Setiabudi. Masya Allah ya. Nah, inilah salah satu dari 3 serangkai yang mendirikan sebuah partai ya, awal itu dari kalangan pribumi. Masya Allah ya. Jadi dulu kemerdekaan bangsa Indonesia ini berawal dari sebuah pemikiran, yang mana ketika pemikiran ini disampaikan pada khalayak umum di Indonesia saat itu, sebelum lahirnya Indonesia, masyarakat sedikit agak aneh gitu ya, agak sedikit menolak. Masa iya? Bagaimana caranya? Sehingga lahirnya sebuah bangsa yang merdeka ini ternyata lahir dari sebuah pemikiran, dan beliau ini merupakan pelopor awal dari sebuah pemikiran untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Nah, beliau ini merupakan keturunan Belanda ya, tapi justru anehnya beliau begitu menentang bangsanya sendiri, yaitu menentang semua bentuk kolonialisme, menentang semua bentuk penjajahan. Jadi beliau menyaksikan banyak sekali diskriminasi ya, perlakuan yang tidak adil terhadap warga pribumi Indonesia, khususnya di dalam pendidikan, dalam perlakuan yang memang saat itu begitu tampak nyata ya, berbeda. Jadi hanya kalangan para penjajah, juga bangsa Menak ya, kalau dulu Menak, yang bisa mendapatkan pendidikan khusus. Jadi diskriminasi pendidikan oleh pemerintah kolonial kepada kaum pribumi itu masih terus berjalan ya sahabat, di awal abad ke-20 ini. Jadi hal inilah yang membuat beliau, Ernest Dowes Dekker, bergerak untuk mempropagandakan sebuah pemikiran dan pembelajaran tentang makna nasionalisme untuk tujuan akhir, yaitu Hindia Belanda
memperoleh kemerdekaan melalui sebuah perjuangan yang tentu saja bukan sebuah perjuangan yang mudah ya. Nah, selain aktif berorganisasi, menyuarakan semangat nasionalisme dan menerbitkan tulisan yang dicap berbahaya oleh pemerintah kolonial saat itu ya, Ernest W.S. Dekker ini juga punya andil mempopulerkan nama Nusantara. Jadi nama Nusantara ini lahir dari beliau. Ada nama Nusantara zaman dulu ya, zaman Majapahit, tapi maknanya agak berbeda. Jadi sebuah istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Nah, beliau, Ernest W.S. Dekker ini mengambil nama itu dari Pararaton, sebuah naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19, yang diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholas Johannes Krom pada tahun 1920. Nah, jadi perlu dicatat lagi bahwa pengertian Nusantara yang diusulkan Dr. Setiabudi ini atau W.S. Dekker ini jauh berbeda dengan pengertian Nusantara zaman Majapahit. Jadi pada zaman Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa, antara dalam, gitu ya. Pengertiannya itu dalam bahasa Sanskerta artinya luar atau seberang, sebagai lawan dari Jawa Dwipa saat itu ya, atau Pulau Jawa. Nah, oleh beliau, oleh Bapak Ernest W.S. Dekker ini atau Dr. Setiabudi ini, dirubah kata Nusantaranya itu yang berkonotasi non-Jawais itu diberi pengertian yang nasionalis dengan mengambil kata Melayu asli. Maka Nusantara memiliki arti yang baru, yaitu Nusa di antara dua benua dan dua samudera, sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi Nusantara yang modern. Nah, istilah Nusantara dari beliau inilah begitu cepat menyebar dan populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda. Nah, sampai hari ini pun sahabat ya, istilah Nusantara masih sering dipakai untuk menyebutkan wilayah tanah air kita dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali pengaruh dari pemikiran yang disebarkan oleh Dr. Setiabudi ini atau W.S. Dekker ini, nah, yang membuat beliau saat itu dicap sebagai orang yang sangat berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi ternyata sebuah pemikiran ini lebih berbahaya ya dari apapun. Maka beliau akhirnya diasingkan ke Suriname pada tahun 1941. Dan baru setelah Indonesia meraih kemerdekaan, sejumlah orang buangan kiriman Belanda termasuk beliau dibebaskan pada tahun 1946. Pada masa Revolusi Nasional, beliau ikut terjun dalam aktivitas politik Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif mengelola Kesatrian Institut, sebuah sekolah dan yayasan di Kota Bandung yang menjadi tempat belajar bagi murid pribumi, peranakan Tionghoa dan Indo-Eropa. Jadi memang luar biasa ya perhatian beliau pada dunia pendidikan, sehingga ketika terjadi bentuk diskriminasi pendidikan dari kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi khususnya, beliau begitu meradang gitu. Meskipun beliau adalah keturunan Belanda padahal, tapi ternyata beliau lebih berpihak kepada bangsa Indonesia, bangsa pribumi Indonesia, sehingga oleh Presiden Soekarno, Presiden Republik pertama, beliau namanya dinasionalkan ya, menjadi Dr. Setiabudi Danodirija, dan berkat jasa beliau namanya diabadikan menjadi nama-nama jalan banyak sekali di Indonesia. Bahkan sahabat ya, di Belanda sendiri nama beliau dijadikan nama jalan karena beliau telah membuka alam pikiran bangsa Belanda terhadap jeleknya bentuk kolonialisme ini. Nah, pada tanggal 28 Agustus tahun 1950, Dr. Setiabudi
atau Ernest Dewesdeker berpulang dan dimakamkan di makam pahlawan Cikutra ini. Masya Allah ya. Inilah gambaran atau sekilas mengenai sosok beliau yang mungkin tidak bisa saya jelaskan secara lengkap dalam video yang singkat ini, sehingga memang agak sedikit berbeda ya makamnya, karena dari pemikiran beliaulah lahir sebuah semangat perjuangan, semangat kemerdekaan, semangat menjadi sebuah bangsa yang merdeka, yang menentukan nasibnya sendiri. Masya Allah. Kita doakan semoga para pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra ini Allah tempatkan di tempat yang terindah, yaitu Iliyin, taman-taman surga. Karena berkat jasa beliaulah, berkat jasa para pahlawan, kita saat ini bisa merasakan nikmatnya sebuah kemerdekaan. Tentunya sebuah hal yang naib andai kata kita melupakan jasa dari para pahlawan. Masya Allah ya. Beliau-beliau ini bertaruh nyawa untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Sehingga saat ini kita sebagai anak cucu dari para pahlawan merasakan keindahan, kenikmatan, arti sebuah kemerdekaan. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum dari qaumin mu'minin wa atakum aduna godan muazzaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma gfir ahlil kubur minal mu'minina wal muslimin khususun sahibah hadihi hadal maka khususun ahli kubur Taman Makam Pahlawan Cikutra. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Nah, seperti inilah suasana Taman Makam Pahlawan Cikutra nih, sahabat ya. Di sini dimakamkan lebih dari 5.000 jasad para pahlawan yang gugur. Dan sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.